Musuh terbesarmu bukan dunia, tapi emosimu sendiri. Sabar dan pengendalian emosi, kekuatan sejati seorang mukmin di tengah tekanan hidup. Stoik Islami berbasis Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam banyak peristiwa hidup, manusia merasa kalah bukan karena keadaan terlalu kuat, melainkan karena emosinya sendiri tidak terkendali. Satu kalimat menyakitkan bisa merusak hari. Satu hinaan bisa memicu amarah yang panjang. Satu kejadian kecil bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidup. Padahal masalahnya seringkali bukan pada peristiwa itu sendiri, tetapi pada cara kita meresponsnya. Emosi yang dibiarkan lepas akan menguasai pikiran, dan pikiran yang dikuasai emosi akan membawa tindakan yang disesali. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati adalah ketika manusia mampu mengendalikan responsnya terhadap dunia. Islam datang dengan ajaran yang lebih dalam dan lebih bernilai. Sabar sebagai kekuatan iman. 1. Sabar bukan kelemahan, tapi kekuatan aktif. Banyak orang mengira sabar berarti diam, menunduk, dan membiarkan diri diinjak. Padahal dalam Islam, sabar adalah kekuatan aktif, bukan sikap pasif. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Perhatikan, Allah tidak mengatakan Allah bersama orang yang marah, tidak pula bersama orang yang bereaksi impulsif. Allah bersama orang yang mampu menahan diri demi kebaikan yang lebih besar. Sabar bukan berarti tidak marah. Sabar berarti marah tidak diberi kendali atas tindakan. 2. Emosi adalah fitrah, pengendalian adalah iman. Islam tidak memerintahkan manusia mematikan emosi. Marah, sedih, kecewa, semua itu fitrah. Namun Islam mengajarkan bahwa emosi tidak boleh menjadi penguasa diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini membalik definisi kekuatan. Kuat bukan suara paling keras, kuat bukan tangan paling cepat. Kuat adalah mampu berhenti ketika emosi ingin meledak. Studi kasus 1. Marah di tempat kerja. Seorang pria ditegur keras oleh atasannya di depan banyak orang. Nada bicara merendahkan, harga dirinya terasa diinjak. Emosi naik dengan cepat. Kata-kata balasan sudah siap di lidah. Ia punya dua pilihan, meluapkan amarah dan merusak kariernya sendiri, atau menahan diri dan menjaga martabatnya. Ia memilih diam, bukan karena takut, tetapi karena sadar, satu ledakan emosi bisa menghancurkan masa depan yang dibangun bertahun-tahun. Diamnya adalah sabar, dan sabarnya adalah kekuatan. 4. Sabar bukan memendam, tapi mengendalikan. Kesalahan lain tentang sabar adalah mengira sabar berarti memendam luka tanpa jalan keluar. Islam tidak mengajarkan dendam yang disimpan. Islam mengajarkan pengendalian emosi sambil mencari solusi yang benar. Allah berfirman, "Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik." Sabar tidak berarti membiarkan kezaliman terus berulang. Sabar berarti tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama. 5. Studi kasus 2. Konflik rumah tangga. Dalam rumah tangga, emosi sering muncul dari hal-hal kecil, nada suara, kata yang salah waktu, lelah yang menumpuk.
Seorang suami hampir mengucapkan kalimat yang akan melukai istrinya seumur hidup. Namun ia berhenti. Ia ingat bahwa kata-kata saat marah sering menjadi penyesalan yang paling dalam. Ia memilih keluar sebentar, berwudu, diam. Itu bukan kekalahan, itu kemenangan atas ego. 6. Sabar saat dizolimi dan tidak didengar. Salah satu ujian terberat sabar adalah ketika seseorang dizolimi dan merasa tidak ada yang membelanya. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Sabar di sini bukan berarti pasrah pada kezoliman. Sabar berarti tidak membiarkan emosi merusak akhlak saat memperjuangkan keadilan. 7. Sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sabar bukan hanya untuk musibah besar. Sabar juga dibutuhkan dalam hal-hal kecil. Macet di jalan, pelayanan buruk, ucapan orang yang menyebalkan. Setiap kali emosi ditahan, jiwa sedang dilatih untuk kuat. Setiap kali amarah dikendalikan, iman sedang bertumbuh. 8. Sabar dan stoik Islami. Stoikisme berkata, jangan biarkan dunia mengendalikan emosimu. Islam menyempurnakannya, jangan biarkan emosi menjauhkanmu dari Allah. Sabar dalam Islam bukan dingin dan kaku. Sabar adalah sadar, hangat, dan bernilai ibadah. 9. Buah dari sabar. Allah berjanji, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar, menjaga kehormatan, melindungi masa depan, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Epilog, kuat adalah mampu menahan diri. Hidup akan terus menguji emosi. Tidak semua orang adil, tidak semua keadaan ramah. Namun iman memberi kita pilihan, bereaksi dan menyesal, atau bersabar dan menang. Sabar tidak membuat kita kalah. Sabar membuat kita tidak menghancurkan diri sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang kuat menahan emosi, tinggi akhlaknya, dan tenang jiwanya. Wallahu a'lam bissawab.